lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas bagaimana supaya kita berkendara tetap aman, nyaman, tidak ada gangguan di perjalanan. Sebetulnya kita bisa mengecek sendiri part-part ataupun yang harus diperhatikan di mobil kita tanpa kita harus pergi ke bengkel. Ya, mari kita simak. Semoga bermanfaat pembahasan kali ini. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kekurangan tentang pembahasan kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama kita lakukan adalah pengecekan oli. Oli sangat penting bagi kendaraan. Sebelum kita lakukan pengecekan level oli, kita bersihkan dulu stiknya oli. Kita masukkan stiknya. Kita tarik lagi, kita cek sampai seberapa level oli, apakah di titik yang paling atas. Kalau di titik paling atas adalah level up dan titik yang kedua di bawah adalah level down ya. Jangan sampai oli kita berkurang di bawah titik yang nomor 2 yang di bawah. Kalau berkurang kita harus segera menambah ataupun sekalian kita ganti. Selain level oli juga kita harus mengecek kekentalan oli, fisik oli, apakah masih pekat atau sudah hitam. Itu perlu kita perhatikan. Selain itu juga jangka waktu pemakaian oli kita, apakah masih layak untuk digunakan ataukah sudah waktunya untuk diganti. Mari kita cek. Biasanya kita kalau ganti oli pasti kita minta gantungan olinya atau bengkel yang kita cek penggantian terakhir dan penggantian selanjutnya. Ya, ini kalau di penggantian selanjutnya yaitu di kilometer 26.700 dan mobil kita baru mencapai 24.800, jadi masih 2.000 kilo lagi untuk melakukan penggantian oli. Di saat ini oli kita masih aman, mobil bisa kita gunakan tanpa perlu mengganti oli dulu. Selanjutnya yang kita cek selain oli adalah pengecekan aki ya. Pengecekan aki kita bisa cek fisik aki, air aki. Yang pertama kita cek airnya apakah di level upper atau di level lower ya. Kalau di level lower ya kita harus menambah air dengan cara membuka tutupnya ini untuk memastikan bisa kita lihat secara visual. Bila kurang kita tambahkan. Untuk saat ini mobil kita ini masih level airnya masih bagus, jadi kita tidak perlu nambah. Jadi kita yang lihat selain level oli, kita juga ngecek terminal akinya ya, apakah terminalnya kotor atau kendor. Kita harus mengecek juga, karena ini juga kalau ada masalah di aki kendor atau kotor, ini juga menyebabkan mogok di jalan. Jadi kita tetap selalu melakukan pengecekan rutin ya, menghindari hal-hal yang merepotkan kita di jalan. Nah, selain fisik, kita juga akan ngecek tegangan di aki ya. Untuk tegangan aki, ini tegangan aki 12 volt. Apakah aki kita masih berada di 12 volt atau harus kita cas ataupun kita ganti ya. Ya, aki kita masih bagus, masih di atas 12 volt. Selanjutnya yang perlu kita cek adalah minyak rem. Kita cek juga minyak rem apakah warnanya sudah jelek, sudah keruh, atau juga di level minyak rem ya. Level minyak rem harus tetap di antara lower sama upper, jadi jangan sampai di bawah lower. Selanjutnya kita akan mengecek air washer ya, atau air wiper.
air wiper kita juga ngecek air radiator. Ini sangat penting sekali karena tanpa air radiator mobil akan mogok juga. Selanjutnya kita akan ngecek filter udara ya, filter udara mesin. Ini berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke mesin. Jadi filter udara juga vital. Kita tinggal membuka lalu kita cek apakah kotor ataukah masih bagus. Kalau kotor ada dua opsi pilihan, bisa kita bersihkan dengan angin ataupun kita ganti yang baru. Saat ini mobil ini masih bagus, jadi bisa kita pasang lagi. Untuk penggantian filter udara biasanya per 40.000 km atau 2 tahun sekali. Selanjutnya yang perlu kita cek lagi adalah klakson, karena klakson sangat penting. Kalau nggak ada klakson kita juga akan kesusahan ya. Oke, selanjutnya setelah klakson kita bisa ngecek lampu-lampu ya. Dari lampu depan bisa kita cek apakah ada yang mati atau ada yang redup, karena ini juga sebagai alat penerangan ataupun untuk tanda isyarat bagi pengemudi yang ada di sekitar kita. Jadi sangat-sangat penting ya untuk lampu kita cek lampu depan, ada fog lamp, ada sen, lampu kepala, lampu jauh, kita cek semua. Selain lampu depan juga kita harus ngecek lampu belakang. Bila ada yang mati, terutama lampu rem bila mati, sangat membahayakan pengemudi di belakang kita. Masih normal semua, jadi kita bisa lanjutkan untuk pengecekan yang lain ya. Selanjutnya adalah cek roda atau ban. Kita cek tekanan ban apakah sudah cukup. Kita bisa melihat di ban ada keterangan tekanan maksimal yang harus diterima ban ini ya. Selain tekanan ban, di sini juga ada keterangan ketebalan ban ya. Jadi selain kita ngecek seberapa tekanannya, kita juga bisa ngecek ketebalan ban. Untuk kenyamanan, biasanya di pabrikan mobil memberikan keterangan tekanan bannya supaya sesuai dengan jumlah penumpang maupun dengan kenyamanan. Jadi ini sudah dikasih keterangan, jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kendaraan atau kebutuhan penumpangnya ya. Kalau penumpang banyak bisa dikasih sesuai stiker ini, full berapa, penumpang cuma 2 orang berapa, ini bisa kita sesuaikan supaya lebih nyaman dan aman. Selanjutnya kita bisa cek kerja wiper. Kita cek untuk wiper di bagian depan apakah putaran wiper, kerja wiper berfungsi dengan normal, bisa beberapa kecepatan ya, kecepatan rendah, kecepatan sedang maupun kecepatan tinggi. Nah, selain putaran wiper, kita juga harus ngecek karet wiper ya. Untuk karet wiper jangan sampai keras, nanti kalau keras bisa mengakibatkan kacanya karet. Untuk wiper belakang juga kita cek. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.